Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Elviana dari Prodi PAI semester 6 kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prosedur pembelajaran dalam PTK. Dan apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama, pengertian PTK. Yang kedua, model pembelajaran bersiklus. Yang ketiga, perencanaan penelitian tindakan kelas. Yang keempat, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas. Yang kelima itu proses mengakhiri penelitian. Nah, materi yang saya akan jelaskan itu melalui video, dan langsung saja kita lihat videonya. Pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Selanjutnya, model pembelajaran bersiklus. Pembelajaran bersiklus adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siklus yang dimaksud merupakan rangkaian tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa berperan aktif untuk dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran. Model penelitian tindakan kelas dapat dikatakan penelitian eksperimen berulang atau eksperimen berkelanjutan. Apabila guru tidak puas dengan hasil pembelajarannya dan ingin mengubah pembelajaran itu dengan model lain, tidak hanya satu kali saja tetapi berulang-ulang, sehingga penelitian itu disebut penelitian tindakan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan. Namun secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui, yaitu tahap 1 perencanaan, tahap 2 pelaksanaan, dan tahap 3 pengamatan, dan tahap 4 refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah menyusun rancangan tindakan. Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Cara ini dikatakan ideal karena adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan amatan yang dilakukan. Dengan mudah dapat diterima bahwa pengamatan yang diarahkan pada diri sendiri biasanya kurang teliti dibanding dengan pengamatan yang dilakukan terhadap hal-hal yang berada di luar diri, karena adanya unsur subjektivitas yang berpengaruh, yaitu cenderung menunggulkan dirinya. Tahapan yang kedua, pelaksanaan tindakan. Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingatkan adalah bahwa dalam tahap 2 ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Dalam refleksi, berketerkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan. Tahap ketiga adalah pengamatan. Tahap ketiga yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan,
karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Sebutan tahap 2 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru pelaksana yang berstatus juga sebagai pengamat. Ketika guru tersebut sedang melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu tidak sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu, kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat ini untuk melakukan pengamatan balik terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi. Inti dari penelitian tindakan yaitu ketika guru pelaku tindakan mengatakan kepada peneliti pengamat tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian mana yang belum. Apabila guru pelaksana juga berstatus sebagai pengamat, maka refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebut melihat dirinya kembali melakukan dialog untuk mengemukakan hal-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi. Yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila dikaitkan dengan bentuk tindakan sebagaimana disebut dalam uraian ini, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah siklus tersebut. Jadi, bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. Banyak orang berpikiran bahwa yang dimaksud dengan dua siklus ketika melaksanakan penelitian tindakan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Pemikiran seperti itu salah. Siklus atau pengulangan tidak dilakukan dari perencanaan sampai dengan refleksi, tetapi hanya pelaksanaan dan pengamatan saja. Lalu apakah ketika berada di tengah-tengah siklus itu peneliti harus kembali ke perencanaan dan berakhir dengan refleksi? Tidak, refleksi hanya dilakukan satu kali saja sesudah penelitian berlangsung 3 kali. Selanjutnya, pengulangan dilakukan minimal 3 kali. Kenapa sih pengulangan dilakukan minimal 3 kali? Karena hanya pelaksanaan dan pengamatan saja. Pengulangan pertama namanya bukan pengulangan, melainkan mencoba metode baru. Pengulangan kedua dilakukan dengan maksud melakukan pembenahan apabila penyajian metode tadi belum baik. Pengulangan ketiga tujuannya untuk memantapkan metode yang sedang dicobakan agar diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya, siswa adalah pembawa dan pemberi informasi tentang apa yang telah terjadi ketika proses tindakan berlangsung. Kenapa? Karena siswalah yang merasakan senang atau sebal terhadap tindakan yang diberikan. Oleh karena itu, ketika terrefleksikan itu berlangsung, siswa melakukan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, memberikan reaksi atau kesan terhadap proses pembelajaran ketika metode baru itu dicobakan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa metode baru itu digunakan. Misalnya menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut pendapat siswa. Yang ketiga, usul atau pendapat tentang metode yang dicobakan.
Selanjutnya, perencanaan penelitian tindakan kelas. Yang dimaksud perencanaan dalam PTK adalah kegiatan menyusun rencana pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, yaitu membuat rencana yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tindakan. Lalu, apakah PTK sama saja dengan RPP pembelajaran yang biasa? Jawabannya, tentu saja tidak. Yang membedakannya adalah di bagian pelaksanaan pembelajarannya. Di bagian tersebut, peneliti tidak hanya menyebut siklus saja, tetapi langkah konkret yang benar-benar akan dilaksanakan dalam proses pelaksanaannya. Contohnya, peneliti akan melaksanakan dalam penelitiannya tindakan koreksi antara 3 orang siswa, si A, si B, dan si C. Dalam koreksi silang tersebut, pekerjaan si A dikoreksi oleh si B dan pekerjaan si B dikoreksi oleh si C, sedangkan pekerjaan si C dikoreksi oleh si A. Dalam menuliskan perencanaan, peneliti harus menjelaskan dengan rinci cara yang akan digunakan. Secara teknis, bagaimana cara menyilangkan pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh siswa agar pembelajaran tetap tertib. Nah, dalam hal ini peneliti harus dapat membedakan antara prosedur penelitian tindakan, yaitu siklus-siklus yang harus dilalui, dan proses tindakan, yaitu tindakan real yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan tersebut secara khusus. Lalu, apa itu prosedur penelitian dan proses tindakan? Prosedur penelitian adalah siklus yang terdiri dari 4 langkah, bermula dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Proses tindakan adalah langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan judul penelitiannya. Selanjutnya yaitu hipotesis dalam penelitian tindakan kelas. Nah, apa sih pengertian hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipo adalah di bawah, tesis adalah sebuah kebenaran. Hipotesis biasanya dibuat oleh para peneliti dalam penelitian eksperimen. Jadi, sebelum memulai dengan penelitiannya, peneliti membuat hipotesis. Hipotesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut. Prestasi belajar siswa pada akhir siklus kedua lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa pada akhir siklus ke-1. Demikian selanjutnya, apabila dalam penelitian ini ada 3 siklus, peneliti boleh merumuskan hipotesis selanjutnya dengan prestasi belajar siswa dalam siklus ketiga lebih baik daripada prestasi belajar siswa dalam siklus kedua. Peneliti merumuskan hipotesis umum untuk penelitiannya, yaitu secara umum prestasi siswa akan meningkat setiap siklus dan setelah siklus terakhir. Nah, jadi dalam akhir setiap siklus, peneliti mengetahui hasil atau prestasi belajar siswa. Jika prosesnya baik, memang diharapkan hasilnya baik. Dalam rangkaian siklus, diharapkan bahwa tindakannya semakin baik. Jika prosesnya baik, tentu hasilnya juga semakin baik. Contohnya, yang pertama, siswa dikatakan tuntas secara individual jika mendapatkan nilai dengan batas KKM sebesar 75. Yang kedua, secara klasikal pembelajaran dikatakan tuntas atau berhasil apabila tingkat ketuntasan klasikal mencapai batas minimal 85%.
Artinya, sebanyak 85% dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas telah mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Yang ketiga, keaktifan siswa mencapai 75% dan proses pembelajaran minimal mencapai kriteria baik. Jadi, apabila hasil yang dicapai belum memenuhi tujuan dan indikator keberhasilan penelitian, maka guru harus melanjutkan tindakan pada siklus berikutnya. Pada siklus berikutnya, guru memulai kembali 4 tahap yang dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Begitu seterusnya hingga tujuan dan indikator keberhasilan tersebut dicapai. Yang terakhir adalah proses mengakhiri penelitian. Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi, penelitian tindakan atau PTK, PTS, PTSW dilaksanakan paling sedikit 2 siklus. Misalnya, baru 1 siklus tetapi hasilnya sudah baik. Apakah boleh hanya 1 siklus saja? Pertanyaan tersebut dapat ditebak bahwa peneliti lupa apa yang harus diperhatikan dalam penelitian tindakan. Dalam penelitian tindakan yang harus diperhatikan adalah prosesnya, bukan hasil. Jadi, kalau baru 1 kali siklus saja, tentu prosesnya belum teramati dengan baik, karena baru 1 kali pelaksanaan. Dengan kata lain, jika siklus baru 1 kali dilaksanakan, meskipun hasilnya sudah baik, tentu tidak boleh dihentikan. Langkah terakhir dari siklus adalah refleksi. Dalam langkah refleksi tersebut, peneliti akan memperoleh masukan dari siswa tentang langkah penelitiannya. Masukan ini berisi kesan, alasan, dan saran atau pendapat dari siswa. Jika ada usulan dari siswa tentang perubahan strategi atau metode dan usulan tersebut bagus dan masuk akal, sebaiknya peneliti membuka forum diskusi. Nah, dalam hal ini, peneliti harus berpikir keras. Peneliti ini dilaksanakan di kelas berapa, siswanya sudah dapat diajak berpikir atau belum. Peneliti mengajak berdiskusi dengan siswanya satu kelas dan sampai pada kesimpulan akhir. Apabila tindakan sudah selesai dengan hasil lebih baik dari sebelumnya dan semua siswa sudah merasa puas, barulah tindakan disudahi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah siklus belajar merupakan salah satu metode perencanaan yang telah diakui dalam pendidikan. Metode ini merupakan metode yang mudah digunakan untuk para guru dan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas belajar pada setiap siswa. Salah satu model belajar mengajar yang menerapkan konstruktivisme adalah penggunaan model siklus belajar atau sering disebut dengan learning cycle. Model pembelajarannya sesuai dengan kondisi pembelajaran adalah model pembelajaran yang paling efektif, efisien, dan berdaya tarik serta menyenangkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan siklus belajar atau learning cycle. Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar karena membantu mengembangkan sikap ilmiah pada peserta didik. Yang keduanya adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna. Adapun kekurangan penerapan strategi ini yang harus diantisipasi. Yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedua, menurut kesungguhan dan kreativitas guru. Yang terakhir, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.